Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa ssalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh barokah di Ahad pagi ini yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali mari kita menyampaikan segala rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita bersama. Nikmat kesehatan, kesempatan, kemauan dan kemampuan, sehingga di pagi ini kita dapat melaksanakan subuh berjamaah yang dirangkaikan dengan majelis taklim pengajian ba'da sholat subuh yang setiap minggunya kita laksanakan. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang menambah dan mempererat silaturahim sekaligus meningkatkan kualitas ilmu kita yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mari sama kita persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat, semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hari ke hari Allah terus berikan kenikmatan kepada kita yang tak terhingga. Tentu ini kaitannya sejauh mana kita mampu untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita, termasuk ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita sebagai wawasan penambah ilmu buat kita. Sehingga tadi di awal muqaddimah saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini sampai saat ini belum ada satupun ulama yang bisa mengartikannya secara jelas. Tetap di ujungnya ada kalimat wallahu a'lam bissawab. Allah yang lebih mengetahui apa makna dan maksud daripada ayat tersebut. Tapi kita tidak bahas itu, tapi selanjutnya dzalikal kitab, itu kitab yakni Al-Qur'anul Karim, la raiba fi,
Tidak ada sedikit pun keraguan yang ada padanya. Makanya kalau ada orang yang meragukan tentang kemampuan Al-Quran itu, keotentikan Al-Quran itu, keorisinal Al-Quran itu, maka ini bisa dikatakan orang yang seperti ini adalah orang yang mengingkari ajaran Islam dan dia bisa dianggap murtad keluar dari Islam. Karena salah satu kewajiban kita mengimani Al-Quranul Karim. Ayat ini dari awal sampai akhir sampai hari ini tetap sesuai dengan tuntutan zaman. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Terus turun. Ayat berikutnya lagi turun. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Dan seterusnya. Sampai di akhir ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dari awal hingga akhir Allah jamin di dalam Al-Quran la raiba fi. Tidak ada keraguan padanya. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 surah dan 6.666 ayat. Sekarang ini banyak kadang-kadang kita juga tidak paham juga. Ada sebagian juga ustadz yang bilang ayat ke-31, ayat kesekian. Kita tidak terbiasa membaca urutan surah itu. Surah ke-31. Surah apa itu, Bu? Surah pertama berarti Al-Fatihah. Surah kedua berarti Al-Baqarah sampai dengan 114. Sayangnya kita tidak hafal itu. Itu yang sekarang dalam Al-Quran sudah dibuat surat ketiga ayat sekian. Makanya harus bisa kita mengetahui urutannya. Dari 114 surah ini ada satu surah namanya surah Luqman. Ya, saya coba kaji surah Luqman ini. Surah Luqman ini dia berada di juz ke-31 atau juz 21, terdiri dari 34 ayat. Allah turunkan di periode Makkiyah. Jadi ayat Al-Quran ini dia dua periode. Ada namanya periode Makkiyah dan ada periode Madaniyah. Yang 6.666 ayat itu Allah turunkan dalam dua periode. Periode Makkiyah, ayat-ayat yang turun di kota Mekah. Kemudian periode Madaniyah, ayat-ayat yang turun di kota Madinah. Bedanya apa? Kalau nanti ditengok di dalam Al-Quran, diawali ayatnya dengan Ya ayyuhan nas. Itu pasti ayatnya turun di kota Mekah. Kenapa? Karena khitabnya ayat ini pesannya untuk semua manusia. Tapi kalau Ya ayyuhalladzina amanu, itu ayat pasti turun di kota Madinah. Kenapa? Spesifik lebih khusus yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Turun di mana nih, Bu? Madinah. Kenapa? Diawali dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafs. Itu ayat yang diturunkan Allah di kota Makkah. Jadi sifatnya kalau di Mekah itu masih mengajak supaya beriman, mentauhidkan Allah. Belum ada syariat waktu itu terhadap sholat dan lain sebagainya. Mengajak orang untuk berbuat baik. Nah,
Kemudian ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah, kalau ayat yang turun di kota Madinah itu ayatnya panjang-panjang. Sementara kalau ayat yang turun di kota Mekah itu ayatnya pendek-pendek. Itu diantaranya perbedaan ayat Al-Quran yang Allah turunkan di kota Mekah dan Madinah kepada Rasul dalam bentuk dua periode, yakni periode Makkiyah dan periode Madinah. Salah satunya adalah surah Luqman ini termasuk dalam kategori periode Makkiyah karena ayatnya turun di kota Makkah dengan jumlah ayatnya ini sebanyak 34 ayat. Dari 34 ayat ini itu kita press mulai dari ayat 12 sampai 19 ini penuh dengan kata-kata mutiara dan nasihat Luqmanul Hakim yang perlu kita ketahui untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah, siapa Luqmanul Hakim ini? Kenapa sampai namanya dimasukkan ke dalam Al-Quran dan dijadikan Allah menjadi salah satu nama surah? Luqmanul Hakim. Ini kalau kita lihat Luqmanul Hakim ini, menurut Ibnu Katsir, nama lengkapnya adalah Luqman bin Unaka bin Sadur. Jadi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Ibnu Abbas ini Luqman Hakim ini adalah seorang tukang kayu dari Ethiopia. Ethiopia itu sekarang ini negara miskin juga di Afrika salah satunya. Padahal dulunya daerah-daerah yang berjaya itu. Kemudian dalam riwayat lain dijelaskan Luqmanul Hakim ini tubuhnya pendek, hidungnya mancung dan dia berasal dari Nubia. Salah satu daerah di wilayah Irak. Kemudian ada juga yang mengatakan dia berasal dari Sudan, ibu kota Khartoum. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Luqmanul Hakim ini adalah salah seorang hakim yang hidup di zamannya umat Nabi Daud. Terlepas perbedaan ini, kita ingin tahu apa-apa saja mutiara hikmah atau nasihat Luqmanul Hakim ini ya terhadap kita untuk menjadi pedoman buat kehidupan kita. Pernah suatu ketika begini, Luqman berjalan-jalan dengan anaknya ke pasar. Tapi sebelum dia berangkat dengan anaknya berjalan-jalan ke pasar, sudah diingatkan anaknya bahwa yang namanya hidup ini adalah penuh tantangan. Apapun yang kita lakukan benar, belum tentu dianggap orang itu sebuah kebenaran. Bagaimanapun baiknya yang kita lakukan, terkadang belum tentu sesuai dengan orang lain. Nah, artinya apa ini? Teruslah berbuat baik, kata Luqman, jangan hiraukan cemoohan omongan orang yang tidak bermanfaat dengan kita. Gimana? Siap, berangkatlah mereka. Berangkatlah Luqman, disuruhnya anaknya menyiapkan seekor keledai. Berjalan Luqman naik ke atas keledainya, sementara anaknya di belakang, ngikut dari belakang dengan berjalan kaki. Apa kata orang, Pak? Inilah orang tua yang gak sayang sama anak. Sampai hati dia naik di atas keledai, sementara anaknya disuruh jalan kaki. Mana perjalanan jauh lagi. Terdengar suara itu oleh Luqman. Komentar-komentar orang di sekitar itu. Iya juga. Dah, turun Luqman dari keledai. Disuruhnya anaknya naik. Dan naik. Karena dia dengar tanggapan orang yang ada di sekitar. Naiklah Luqman, anak Luqman tadi, dan dituntun oleh Luqmanul Hakim. Baru berjalan beberapa meter,
Terdengar lagi komentar, memang anak kurang ajar, nggak ada akhlaknya, disuruhnya orang tuanya jalan, sementara dia enak-enak tenang-tenang di atas keledai tadi. Di mana adab akhlaknya ini? Dua. Ada betulnya, Bu? Betul juga. Terdengar oleh Luqman, turun lagi. Dah, turun nak. Tak enak, tak elok ditengok orang. Dah. Jadi macam mana ya? Ayo kita naik dua-dua lah. Kau naik salah, ayah pun naik salah. Kita naik dua-dua. Bebonceng kita di atas. Jalan lagi orang. Ada lagi komentar orang. Sampai hati ayah sama anak. Keledai itu kecil diduduki dua orang. Kan nggak tahu kasihan nih. Salah lagi, Bu. Apa yang dibuat itu? Ya, jalan Luqman anaknya naik salah, Luqman naik anaknya jalan salah, dinaik dua-dua pun ada juga komentar orang salah. Tak betul ini. Apa ini Luqman? Anak beranak tak ada apa sayang kasihannya sama binatang. Terdengar juga oleh Luqman. Akhirnya apa? Dah turunlah dua-dua orang tuh. Dituntunnya aja lah keledai tadi. Itu pun bercakap orang. Bodoh kali anak amaya. Ada keledai. Bukannya dinaiki. Dilepas gitu aja. Padahal keledainya sehatnya. Nah, satu peristiwa kejadian ada 4 sikap tanggapan orang yang negatif. Ini yang selalu kita hadapi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Nah artinya apa? Tetap teruslah lakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Sementara tantangan, cemoohan, omongan dan komentar orang lain kita anggap itu sebagai sebuah tantangan. Jalan terus. Itu artinya apa? Begitulah kehidupan ini kata Luqmanul Hakim. Apapun yang kita lakukan tetap tidak akan ada benarnya di mata orang lain. Nah ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, saya melihat ada satu nasihat Luqmanul Hakim yang hari ini kita coba bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, innan nasa salasatu aslasin. Biasanya Luqman ini selalu mengisbahkan nasihatnya kepada anaknya. Tapi nasihat kepada anaknya ini itulah yang jadi ilmu buat kita. Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, innan nasa salasatun aslasin. Kita yang namanya manusia ini dibagi menjadi 3. Wahai anakku, sesungguhnya kita yang namanya manusia ini dibagi 3 bahagian. Yang pertama sulusullah, sepertiganya untuk Allah. Wa amma ma huwallah faruhuhu. Adapun yang kembali kepada Allah itu adalah ruh. Sepertiga dari kita ini itu kembali kepada Allah dalam bentuk ruh yang kembali kepada Allah. Wasalasun li nafsi. Sementara sepertiga lagi untuk dirimu sendiri dalam bentuk amal kebaikan. Kemudian yang ketiga wasulusu liddudi. Sementara yang sepertiga lagi untuk belatung. Dibagi 3 dia. Untuk Allah, ruh kita kembali kepada Allah. Untuk linafsi, untuk diri kita sendiri, itulah amal ibadah yang kita kerjakan. Kemudian jasad kita ini hancur dimakan oleh cacing dan belatung, kembali habis. Nah, wa amma ma huwa Allah faruhuhu. Adapun bagian untuk Allah adalah ruhnya yang akan kembali kepadanya. Adapun bagian untuk manusia itu sendiri adalah amal perbuatannya
Dan adapun bagian untuk belatung adalah jasadnya yang akan dimasukkan ke dalam kubur. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya Luqman memberikan nasihat masukan, ternyata yang ada pada diri kita ini hanya bisa dibagi tiga. Sepertiga kembali kepada Allah, sepertiga untuk kita, dan sepertiga akan hancur dimakan tanah. Berarti sama kehidupan ini, 24 jam kita yang kita lewati selama ini, itu juga dibagi tiga. 8 jam untuk beribadah kepada Allah, 8 jam untuk mencari nafkah, dan 8 jam untuk istirahat. Kalau ada orang yang memakai lebih ini, itu berarti dia melanggar ketentuan Allah. Sepertiga untuk hidup, mencari nafkah, sepertiga untuk ibadah, dan sepertiga untuk istirahat. Kalau di Jakarta sana nggak ada orang istirahat, dari mulai pagi nggak pagi, cari duit terus, cari makan terus. Ya, dipakainya hak orang lain untuk kepentingan diri pribadi. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini surah Luqman ini bagus sih. Jumlah ayatnya 34. Paling bagus dibaca bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Ini pesannya seperti itu Nabi. Kalau pingin kandungan dan anak nanti yang dilahirkan itu baik, salah satu surah dalam Al-Quran yang biasa dan harus dibaca itu adalah surah Luqman. Kenapa? Fadilahnya Allah memerintahkan malaikat untuk melindungi orang yang membaca surah Luqman itu dari iblis dan bala tentaranya, dari mulai sejak malam sampai pagi, atau kalau dia bacanya pagi, dari pagi sampai malam. Jadi surah Luqman ini luar biasa manfaat. Terutama ibu bapak kita yang punya anak yang masih dalam peta usia subur, yang bakal hamil lagi. Ketika hamil ini tolong diamalkan surah Luqman ini. Terutama apa keutamaannya? Diharapkan imannya bertambah kuat, kemudian berakhlakul karimah, kemudian berbakti dia kepada orang tua, dan pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fadilah keutamaannya itu diharapkan anak yang dikandung dan yang akan dilahirkan itu akan menjadi anak yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, kemudian dia juga bisa berakhlakul karimah, berbakti kepada orang tuanya, dan insya Allah imannya akan kuat. Nah, inilah yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim di dalam Al-Quranul Karim pada ayat 12 sampai dengan 19 yang akan kita coba bahas satu persatu ini. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah, kita mulai dari surah Luqman ayat 12. Ini kaitannya dengan nasihat Luqman. Yang pertama kata Luqmanul Hakim, orang yang bersyukur pasti akan beruntung. Itu pesan Luqman. Orang yang bersyukur pasti akan beruntung. Wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Apa kata Allah di sini? Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sudah kau berikan. Kalau kau bersyukur, sesungguhnya itu adalah untuk dirimu sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Kalaupun kau tidak bersyukur, kata Allah, nggak apa-apa, kata Allah. Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya. Nggak rugi Allah kalau kita tidak bersyukur.
Jadi yang rugi itu siapa? Diri sendiri. Kalau kau bersyukur, kebaikannya untuk dirimu sendiri. Kalau tak bersyukur, tak apa-apa, kata Allah. Ya, kami tidak rugi, kata Allah. Kau yang rugi. Makanya terkadang kalau kita lihat manusia ini di dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia sikapi dengan 3 sikap. Yang bagus itu sikap syukur. Datang nikmat kepada kita. Ada biasanya manusia ini menyikapinya dengan 3 sikap itu. Ada kadang-kadang menyikapinya dengan sikap syukur, ya. Bersyukur dia. Datang nikmat kebaikan itu. Kemudian yang kedua, ada yang menyikapinya dengan kufur. Gak pernah merasa puas. Salah aja orang di mata dia. Gak pernah betul orang lain sama dia. Merepet aja kerja. Atau karena merepet itu menunjukkan jagonya di muka orang lain, tak tahu gitu. Yang ketiga lebih parah lagi. Seperti baling-baling yang terpancang di atas bukit. Ketika datang nikmat melonjak. Bahkan lupa daratan. Begitu diuji Allah, sedikit dengan ujian. Menyumpah serapah, Allah nggak adil. Nah ini lebih parah lagi. Nah makanya ketika kamu mendapatkan nikmat, kata Allah, syukuri nikmat itu. Karena pada dasarnya itu adalah untuk kebaikan dirimu sendiri. Kesimpulannya apa di surah Luqman ayat 12 itu? Orang yang bersyukur itu pasti dia akan beruntung. Itu janji Allah, dan janji Allah tidak meleset dari apa yang sudah Allah sampaikan. Kemudian apalagi pesan Luqman yang perlu kita ketahui. Jangan pernah menyekutukan Allah. Perbuatan zalim yang sangat besar itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Tapi ini masih bisa dimaafkan. Tapi ketika kita berbuat syirik, menduakan Allah, menyekutukan Allah, maka tidak ada ampun bagi kita. Kecuali taubatnya taubat Ustaz nasuha. Berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Tubu ilallahi taubatan Ustaz. Ini pengalaman, tak sanggup orang nyebutkannya. Ayahnya Syamin jadi imam, anaknya jadi makmum. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak berani anaknya tadi nyebutkan nama ayahnya. Ayah. Rupanya nama ayahnya Syamin. Ini sama tadi. Jangan menyekutukan Allah. Bu, di Jawa banyak kali itu ya. Yang namanya berkunjung ke tempat-tempat yang dianggap keramat, ya, apalagi ritual terhadap suatu peristiwa dan lain sebagainya. Ini hati-hati juga ini. Kalau salah niatnya bisa syirik. Satu contoh ginilah. Ibu bapak datang ke tempat yang dianggap keramat. Kalau untuk kita di Binjai ini mana lah kira-kira? Oh, Gang Keramat, Simpang Keramat. Ya, kita tidak tahu sejarahnya itu. Atau ginilah saya anggap agak melebar sedikit. Ke Langkat lah. Ya, ke Tanjung Pura. Di sana ada wisata ritual berkunjung ke Tuan Guru Babus Salam. Ya. Syekh apa namanya? Syekh Babus Salam, ya. Al-Khalidi Naqsabandi. Banyak orang ke sana. Nah, tolong tujuannya tadi apa? Untuk berziarah, mendoakan yang sudah tidak ada. Bukan kita minta kepada orang yang mati. Cuman apa? Kira-kira.
Bapak minta tolong sama orang yang mati atau sama yang hidup, Pak? Kadang-kadang ini juga nggak masuk di akal orang. Tolonglah pokok kayu, nah, tolonglah keramat di 7 sumur, 7 air, dan segala macam. Jadi kadang-kadang tidak main logika kita ini. Kenapa? Itu tadi. Keimanan tadi itu. Jangan kau serikatkan Allah, kata Luqman. Wa wassaynal insan wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan kau serikatkan Allah, sungguhnya perbuatan syirik itu adalah perbuatan zalim yang besar. Makanya ibu bapak, anak ketika ditabalkan namanya baru lahir, saya selalu menabalkan begitu. Sebelum kita membacakan sammaituka wa sammainaka bismillazi sammakallah bismil mubarak Fatimah binti Abdullah Al-Fatihah. Itu contoh. Itu kalau dia laki-laki, umpamanya laki-laki ya. Atau dia perempuan tadi. Sammaituki wa sammainaki bismillazi sammakillah bismil mubarak, namanya Al-Fatihah. Pada waktu kita menamakan anak tadi, sebelumnya itu dianjurkan kita untuk menyebutkan, memegang keningnya, bacakan surah Luqman ini. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau serikatkan Allah. Dia tidak berbicara tapi dia mendengar. Itu ibarat pita kaset. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Baru masuk sammaituka wa sammainaka bismillazi sammakallah. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, boleh bahasa Indonesia. Aku namakan engkau dan kami namakan engkau dan kami berikan engkau nama sesuai dengan keridhaan Allah dengan nama ini bin ini, Al-Fatihah. Jadi nasihat yang pertama Luqman terhadap anak yang baru dilahirkan itu, jangan pernah mensekutukan Allah. Termasuk kita juga yang sudah lanjut usia, yang sudah menjalani kehidupan ini, jangan pernah kita mensekutukan Allah. Bu, memang nggak ada kita datang nyembah-nyembah. Memang nggak ada kita datang ke sana cari uang sin. Tapi kadang-kadang dari omongan kita ini bisa jadi syirik. Untunglah ada dokter di simpang itu. Kalau nggak tewas anak gua. Kalau nggak gawat selesai anakku. Kenapa? Lambat pertolongan. Untung ditolong cepat. Nah, kadang-kadang ucapan yang seperti ini jadi syirik ini syirik hobi, syirik yang tersembunyi. Dianggapnya dokter itulah yang punya, yang menyembuhkan. Itu hanya perantara, wasilah. Yang menyembuhkan tetap Allah. Untung ada dukun tua. Oh nggak gawat dah. Ada kadang-kadang seperti itu. Nah, yang seperti ini juga kadang-kadang tanpa kita sadari, ini mau terlontar dari ucapan dan perbuatan kita. Jadi mari ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah, jangan pernah mensekutukan Allah dan jangan pernah mensyirikatkan Allah. Sekutu itu kan bersatu dari beberapa unsur jadi satu, dianggap jadi satu. Amerika dengan beberapa negara-negara yang lainnya, Perang Dunia Kedua disebut dengan sekutu. Kenapa? Karena mereka gotong royong untuk berperang melawan Jepang dan Jerman. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian pada surah atau ayat yang ke-13
dari Luqman, surah Luqman ini, apa nasihat Luqman ini? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Pesan Luqman yang ketiga dalam Quran ini, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak. Ketika dia masih ada, berikan apa yang menjadi keinginan. Nggak akan terbalas jasa orang tua kita itu terhadap kita yang sudah dianggap sukses sekarang. Kita gendong dia dari kecamatan Binjai Barat ini, dari Payaroba ini, sampai ke Medan, membeli oleh-oleh, balik lagi kita gendong lagi kemari. Berat itu ya Bu? Itu belum apa-apa dibandingkan teriakan dia pada waktu melahirkan kamu. Tidak akan seimbang dengan apa yang sudah dikorbankan. Makanya beruntung, bersyukurlah orang yang masih ada orang tuanya dan masih bisa langsung. Tapi kalau yang tak ada, hanya kirim doa lah. Buatlah amal yang baik, paling bagus, bersedekah, niatkan pahalanya untuk almarhum dan almarhumah. Niatnya tetap niat bagi orang yang hidup. Ini sedekah keluarganya Ustadz Nasuha. Tapi Ustadz Nasuha berniat dalam hati, pahalanya kami hadiahkan kepada almarhumah ibunda dan almarhum ayahanda. Jadi dua dapat, yang berniat dia dapat pahala sebagai wasilah, tapi tujuan amal ibadah tadi untuk mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah. Wa wassaynal insana biwalidayhi, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Bagaimana dengan orang tua yang tidak seakidah dengan kita? Orang tuanya tidak sama dengan kita. Artinya orang tua kita dengan kita tidak sama akidahnya. Yang satu Kristen dia, yang satu Islam. Dia tadinya Kristen masuk Islam, terbuka hidayah dan lain sebagainya. Itu juga tetap harus kita berbuat baik kepada mereka. Dalam konteks hablum minan nasnya itu harus baik. Tapi ketika nanti berkaitan dengan hablum minallah, berkaitan dengan akidah, maka lakum dinukum waliyah. Itu tegas. Ada yang bertanya, sampai Ustaz doa kita ini kepada orang tua kita yang non muslim, supaya juga jawabnya. Apakah sampai diterima doa kita yang muslim ini terhadap orang tua kita kandung yang kebetulan tidak seakidah dengan kita? Cuma Anda bisa menjawab itu. Kalau ada yang bertanya kepada ibu seperti itu, diterima enggak itu? Sampai enggak doanya coba? Kembali kepada peristiwa Nabi yang mendoakan pamannya lah. Paman Nabi Abu Thalib itu meninggalnya di paha Nabi. Begitu banyak pertolongannya terhadap dakwah Rasul, perlindungannya terhadap keselamatan Nabi. Begitu dia meninggal, tak sempat dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kesal Nabi, doa Nabi kepada Allah supaya diringankan ini pamannya. Dia tegur Allah, ya Muhammad, sesungguhnya bukan engkau yang memberikan hidayah, tapi aku, kata Allah. Nah itu Nabi. Nah, itu jelas jawabnya. Bagaimana dengan kita nih yang selalu berlumur dosa? Doa kita yang berbeda akidah dengan orang tua kita. Nah, acuannya ke sana aja. Namun yang namanya berbuat baik harus tetap. Bagaimana kalau mereka mengajak kita untuk berbuat maksiat? Kalau kau nggak lakukan ini, nggak kuanggap kau anakku. Umpama. Tapi orang tua tadi mengajak anaknya, mengajak kita kepada perbuatan maksiat.
Ini orang tua gilo juga lagi. Yang ngajak anak menjerumuskan anak. Kalau seperti ini, tolak dengan baik. Tapi dengan bahasa yang baik. Saya tidak bisa, mohon maaf, nggak bisa. Itu bukan berarti kita durhaka sama orang tua. Tetap kita tolak dengan baik tanpa harus menyakitinya. Ya, nah ini. Jadi nasihat Luqman yang ketiga pada surah Luqman itu, jangan pernah kamu durhaka dan selalu berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nasihat yang keempat, berbahagialah bersama dengan Allah. Ya. Kita ingin bahagia bersama Allah. Kalau bisa di dunia ini hidup baik, di akhirat masuk surga, dan masuk surganya juga bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Kalaupun ada perbuatan yang kau lakukan sebesar biji sawi atau sebesar biji zarrah, itu tidak luput daripada perhatian Allah. Allah akan balas. Ya bunayya innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati wa aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Kata Luqman, wahai anakku, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan itu berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Coba. Sungguh Allah maha halus. Artinya dengan mengetahui segala sesuatu bagaimanapun kecilnya, Allah maha teliti. Artinya Allah tetap memberikan reward. Allah tetap akan memberikan penghargaan, balasan ketika umatnya, hambanya ini melakukan kebaikan-kebaikan, sekalipun kebaikan itu dilakukan hanya kecil sebesar biji zarrah. Itu dalam batu umpamanya, di langit dibuat atau di bumi. Allah pasti akan tahu dan Allah akan membalas. Maka untuk menjadi hidup kita ini bersama dengan Allah, lakukanlah hal-hal yang terbaik. Maka berbahagialah bersama Allah. Kemudian nasihat Luqman yang berikutnya adalah jangan pernah tinggalkan sholat dan selalu mengembangkan sikap sabar dalam kehidupan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, tinggal sholat ini yang kita andalkan untuk bisa kembali kepada Allah. Kalau yang lain-lainnya itu sebagai pelengkap dan penyempurna. Sholat inilah yang utama. Awwalu yuhasibu fi yaumil qiyamah as-sholat. Nanti kata Nabi, yang mula-mula pertama sekali diperiksa, dihitung, dihisap dari amal manusia ini, pertama itu adalah sholat. Maka perbaikilah sholat kita. Maka sempurnakanlah sholat kita. Kita tidak lagi dalam target mencapai bolong-bolong, enggak lagi nih. Ini udah lengkaplah semua kita nih. Jamaah ini tidak ada lagi yang bolong sholatnya. Udah lengkap sempurna 5. Ya. Bukan lagi PSMS, PSIS. Tapi udah selengkap. Tapi itu pun harus kita sempurnakan sholat kita. Jangan mencuri dalam sholat. Kata Nabi, orang yang mencuri dalam sholat itu apa? Orang yang sholat tidak ada tumakninahnya. Begitu dia rukuk langsung berdiri. Nah itu mencuri juga dalam sholat. Perbaiki sholat kita. Kalau sholatnya bagus, insya Allah amal ibadah yang lain pasti akan menutup dan menyempurnakan. Tapi kalau amal ibadah sholatnya tak beres, periksa semuanya. Inilah yang berat. Karena satu hari di akhirat itu sama seperti 1000 tahun di dunia ini. Masya Allah. Terlalu berat yang kita harus hadapi. Tapi itu adalah
merupakan sebuah konsekuensi. Kenapa? Karena kita melalaikannya ketika kita hidup di dunia ini. Makanya orang yang mati itu permintaannya apa itu? Hidupkan ya Allah, sebentar pun jadi. Hidupkan ya Allah, sebentar pun jadi. Ngapain? Aku mau bersedekah. Kenapa? Karena hebatnya nilai sedekah itu, makanya orang pingin bangkit lagi untuk bersedekah. Nggak ada lagi artinya kalau sudah dikubur. Nah, ini wasiat Luqman, senantiasa jangan pernah tinggalkan sholat dan selalu mengembangkan sikap sabar. Ini sabarnya 3. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan bosan. Sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima musibah, ujian, cobaan dari Allah. Nikmat itu cobaan. Kehilangan barang itu cobaan. Pangkat jabatan itu cobaan. Anggota DPR yang baru dilantik, jabatan itu adalah cobaan. Begitu diangkat, begitu diberikan amanah, bisa nggak menggunakan amanah tadi pada jalan yang diridhai Allah. Dulu waktu belum jadi hebat, cakapnya. Begitu udah jadi lewat di gang pun tutup kaca. Tak nampak lagi. Tapi kadang-kadang kalau kita pikir itulah Pak. Banyak udah duit orang tuh keluar. Ya kami kan keluar duit kami udah banyak. Ya pula dalam hati. Kenapa awak mau terimanya? Kalau kita nggak terima kan nggak keluar juga duit dia. Nah ini sekarang calon wali kota 4. Suara yang direbut cuma 200. Ngeri kita. Semuanya kecap nomor 1. Tak ada kecap nomor 16. Ujungnya nanti sama saja juga. Nah ini yang dimaksud tadi. Bagaimana kita bisa menjaga amanah yang sudah diberikan. Berat amanahnya. Abu Bakar, Umar begitu diangkat menjadi khalifah, apa katanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Umar, Abu Bakar begitu diangkat jadi khalifah, ucapannya pertama inna lillah. Ini ujian coba. Orang kita sekarang alhamdulillah. Nah, itulah kebalikin. Makanya tidak ada apa namanya itu? Ya filter dan rem segala macam. Ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian 2 lagi ya. Apalagi pesan Luqmanul Hakim dalam surah Luqman itu yang terakhir tidak sombong. Janganlah pernah sombong di atas muka bumi. Karena sifat sombong itu yang ada milik Allah. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Nah, ini. Awak muka udah awak nampakkan ke muka kakak tu. Dia jangan kau palingkan wajahmu kata Allah. Karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Ada itu. Macam dialah yang punya dunia ini. Allah tidak akan pernah menyukai orang-orang yang sombong, lagi pembangga diri. Dan terakhir, ibu bapak sebagai penutup, pesan Luqmanul Hakim dalam Al-Quran ini apa? Selalulah kita rendah hati kepada orang lain. Selalu rendah hati. Beda rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu MC. Tapi kalau rendah hati itu berkaitan dengan sifat, akhlak, tingkah laku. Waqsid fi masyika waqdud min sautik inna angkaral aswati la sautul hamir. Sederhanakanlah dalam berjalan, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Ini ajaran agama juga ini.
dan lunakkan suaramu. Karena seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Nah, artinya apa? Selalu kita rendah hati. Dan tidak akan jatuh marwah kita, ibu bapak. Dan tidak akan turun kualitas kita kalau kita rendah hati kepada orang banyak. Bagaimana orang bisa menyambut kita dengan baik? Orang menyebut kita ketika kita ada, dan orang kehilangan ketika kita tidak ada. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kesimpulan yang bisa kita ambil dari kaji kita pada hari ini bahwa salah satu di dalam Al-Quran ada namanya surah Luqman. Luqman ini adalah orang yang ahli hikmah dan banyak kata-kata nasihatnya yang bermanfaat buat kita sehingga Allah abadikan namanya menjadi satu surah di dalam Al-Quran, di mana nasihat-nasihatnya tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama, orang yang bersyukur pasti akan beruntung. Kemudian jangan pernah kita mensekutukan Allah. Kemudian jangan pernah kita lupa untuk berbakti kepada orang tua. Bahagialah bersama dengan Allah. Selalu tunaikan sholat dan kembangkan sikap sabar. Dan terakhir, jangan pernah sedikit pun sombong dan kembangkan sikap rendah hati. Mudah-mudahan selamat kita dalam jalan kehidupan di dunia dan di akhirat ini. Ini barangkali sebagai penutup kaji kita. Kalau lebih jelasnya lagi, ini tafsirnya bagus ini Bapak Ibu. Namanya tafsir inspirasi. Ya, tafsir inspirasi. Ayat per ayat dia bahas. Ayat per ayat dia bahas. Sehingga kita bisa tahu memaknai apa maksud ayat ini. Ini kebetulan dosen saya juga, Profesor Dr. Zainal Arifin LCMA dari Mesir. Mudah-mudahan bisa nanti Bapak Ibu cari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.